wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Hayyakum jami'an ma'asyiral ikhwani wal akhwat bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang mematikan dan menghidupkan kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian agar Allah Subhanahu wa taala menilai mana yang terbaik dari hamba-hambanya dari amal-amal yang mereka lakukan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan izin dan rahmatnya mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di rumahnya yang mulia, di Masjid Al-Muhajirin. Semoga dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini dalam rangka memenuhi perintah di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kita semua, serta mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua, serta memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membentangkan sayapnya menaungi kita dan menyebut setiap nama kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia yang ada di sisinya. Dan semoga pertemuan kita kali ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengeratkan di antara hati-hati kita, serta semoga setiap langkah yang kita tapaki dari tempat kita bermula hingga menuju ke majelis yang mulia ini, setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, serta semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan langkah kita menuju surga. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ibu-ibu juga? Nggak ada ya? Di rumah ya? Dan ibu-ibu yang di rumah ya? Saya mohon maaf nih, mohon izin duduk di atas ya, di hadapan bapak-bapak, karena saya waktu kecil nggak ya, diajarkan kalau bapak ada di bawah tuh nggak boleh duduk di atas kursi. Jadi saya mohon izin ya, duduk di atas kursi. Bapak-bapak yang Allah muliakan, pada kesempatan subuh hari ini hingga menjelang waktu syuruk nanti, kita akan mencoba mentadaburi surat Al-Asr. Pada pertemuan berikutnya kita sudah mentadaburi surat Al-Fatihah ya, yang kandungannya sangat luas sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Asr, surat yang yang sama syarat dengan makna dan kandungan yang begitu dalam dan luas, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengomentari tentang surat ini. Beliau berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas makhluk-makhluknya kecuali hanya hadis surat Al-Asr ini, lakafathum, tentu surat Al-Asr ini cukup menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Artinya karena kandungan surat Al-Asr ini begitu luas ya, niscaya surat Al-Asr ini cukup bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah.
Dalam versi lainnya seperti disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lakafathum. Sekiranya manusia mentadaburi surat Al-Asr ini, niscaya surat Al-Asr ini cukup ya sebagai bahan untuk kita mentadaburinya. Jadi para ikhwan sekalian, insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita mencoba mengambil mungkin sedikit ya, mentadaburi surat Al-Asr ini seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Insya Allah tadabur kita terhadap surat Al-Asr ini banyak sekali mengandung makna hikmah sebagai pembelajaran kita di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, seperti apa dahsyatnya surat Al-Asr ini? Pertama, surat Al-Asr ini adalah surat Makkiyah. Artinya turunnya pada periode dakwah Nabi di Makkah atau sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ada satu peristiwa menarik, ini peristiwa menarik yang diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang turunnya surat Al-Asr ini atau tentang surat Al-Asr ini. Satu ketika As-Sahabi Al-Jalil Amr ibnul As radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, saat itu dia belum memeluk Islam, belum masuk Islam. Tapi dalam riwayat yang sahih, peristiwa ini terjadi setelah dia masuk Islam. Meskipun di Ibnu Katsir disebutkan sebelum keislaman Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Satu ketika mendatangi Musailamah Al-Kadzab. Tahu ya? Populer sekali ya. Nama Musailimah Al-Kadzab. Siapa Bapak-bapak sekalian? Musailimah Al-Kadzab itu nabi palsu ya, nabi palsu. Musailimah Al-Kadzab ini ada di Yaman. Amr bin As dan Musailimah Al-Kadzab ini sebelumnya memang sudah saling satu sama lain saling kenal. Ketika Amr bin As mendatangi Musailimah berkata kepada Amr bin As, "Mada anzala au unzila ala sahibikum?" Atau "Mada qala sahibukum?" Apa yang dikatakan oleh sahibmu itu, yaitu maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau apa yang diturunkan kepada sahibukum, ya, kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amr bin Al-As ya mengatakan surat ini, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hafal semua ya. Lalu Musailimah Al-Kadzab dia terdiam sejenak. Terdiam ini maksudnya untuk memperlihatkan keadaan dirinya seolah-olah sedang turun wahyu pada dirinya. Ya, diam sejenak, memperlihatkan pada Amr bin As gimik-gimik seperti itu ya. Lalu tiba-tiba setelah itu dia mengatakan seperti biasa, dia punya ayat-ayat palsu ya. Dia menisbatkan itu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Apa kata Musailimah? Ya wabar, innama anti udunani wasodat. Ya wabar, wabar itu seekor kelinci. Ya, innama anti udunani wasodat. Sesungguhnya engkau hanyalah 2 telinga dan 1 dada. Kelinci kan tubuhnya yang paling kontras terlihat kan telinganya yang panjang dan dadanya yang, jadi seolah-olah dari sekian banyak tubuhnya itu yang paling menonjol itu. Ya, kemudian
wa kata Musailimah, wasairuka hafrun nakar, dan seluruh tubuhmu itu kecil, ya, kecil kecuali hanya 2 telinga dan dadamu. Gak ada maknanya para ikhwan sekalian, jangan ditadaburi ya. Jadi Amr bin As sendiri paham bahwa apa yang dikatakan Musailimah al-Kadzab ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr bin As mengatakan, ya Musailimah, innaka sesungguhnya engkau la ta'rifu benar-benar tahu, ya, innani sesungguhnya aku a'rifu bahwa aku tahu, annaka takdibu bahwasanya engkau berdusta. Jadi Musailimah al-Kadzab Amr bin As radhiyallahu an yang menggunakan kata sesungguhnya, ya, innaka, untuk menegaskan bahwa Amr bin As sendiri tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Musailimah itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita memahami dulu, ya, para penyair-penyair dan bangsa Arab itu tahu betul bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin berasal dari Muhammad SAW, dan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara riwayat ya yang menyebutkan tentang surat ini. Ada riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani melalui jalan Hamad bin Salamah dari Thabit dari Abdullah bin Hasan. Ini disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, mengatakan kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah 2 laki-laki, ya, setia. Kalau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka bertemu, idza taqaya, apabila mereka bertemu, lam yatafarraqa illa ala an yaqra ahaduhuma 'alal akhar hadis surah. Mereka tidak berpisah sebelum satu sama lain membaca surat ini, kemudian setelah itu wa yusallim, ya, kemudian mereka mengucapkan salam. Jadi ketika mereka bertemu, sebelum mereka berpisah, mereka selalu satu sama lain membacakan surat Al-Asr ini. Kita belum terbiasa ya para ikhwan sekalian. Saya dulu waktu MI, waktu SD ya, setiap kali setelah pelajaran itu kami biasa baca surat Al-Asr. Jadi di pelajaran terakhir, ya, sebelum pulang, ya kita terbiasa baca surat Al-Asr. Atau setiap kali pelajaran selesai, ya kita baca surat Al-Asr terlebih dahulu sebelum berpisah dengan guru atau sebelum berpisah satu sama lain dengan kawan-kawan. Ini sudah diajarkan waktu kecil. Nah, ini dalilnya, ya, dalilnya kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihim apabila mereka berpisah, ya, sebelum mereka berpisah mereka baca surat Al-Asr terlebih dahulu, kemudian satu sama lain, satu dengan yang lain saling mengucapkan salam. Nah, para ikhwan sekalian, surat Al-Asr ini memiliki kandungan yang, ya, sangat mendalam. Coba kita simak, ya, kita coba tadaburi. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sumpah. Wal 'asr, demi waktu, ya, wal 'asr demi waktu. Menurut riwayat yang sahih dari beberapa kitab-kitab tafsir, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabrani, At-Tabari, disebutkan bahwa makna Al-Asr itu memiliki banyak makna, tapi makna yang paling kuat dari makna Al-Asr itu adalah ad-dahr. Ad-dahr itu artinya waktu, ya, waktu secara mutlak, ya, tidak dibatasi pada satu waktu tertentu. Ada juga yang menafsirkan Al-Asr ini waktu asar. Kalau waktu asar kan terbatas, ya kan, dari mulai bayangan matahari sesuai, ya, dengan bendanya sampai tenggelamnya matahari, itu waktu asar.
terbatas. Tapi menurut pendapat yang paling rajih, ya, al-asr itu ad-dahr, waktu tapi tidak terbatas, kemutlakan waktu. Allah Subhanahu wa taala setiap kali bersumpah dengan makhluknya, kan banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluk, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari, wasyamsi, waduhaha, dan waktu duha. Allah bersumpah apalagi dalam ayat yang lain, wadduha, dan demi waktu duha, ya. Allah bersumpah demi malam, walaili idza yaksha, dan banyak lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ya, demi malam, demi waktu duha, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa objek yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan itu patut mendapatkan perhatian dari hambanya dan bukan sembarangan. Ya, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala misalkan, ya, bersumpah dengan matahari, wasyamsi, itu menunjukkan betapa kedudukan matahari itu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia, bahkan di akhirat kelak, masih ada matahari, Kak, di hari kiamat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi al-asr, demi waktu, yang menunjukkan bahwa waktu itu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi manusia. Oleh karenanya waktu itu patut mendapatkan perhatian yang sangat bagi kita manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak, ya, kita dengar budaya-budaya orang, bagaimana mereka menghargai waktu. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu itu kadzahab, seperti emas, atau waktu itu adalah uang, yang sering kita dengar. Artinya apa? Waktu yang hilang seperti hilangnya uang kita, ya, seperti hilangnya emas. Kalau ada yang mengatakan al-waqtu kadzahab. Kalau di dalam budaya Arab, bangsa Arab, al-waqtu kasaif, waktu itu seperti pedang, ya, in lam taqta yaqta'uka. Kalau engkau tidak menggunakan waktu dengan baik, waktu itu akan membunuhmu, ya, waktu itu akan membunuhmu. Artinya dalam budaya manusia, waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan sebenarnya kalau bagi kita kaum muslimin, waktu itu jauh lebih berharga dibandingkan uang, ya. Bukan al-waqtu kadzahab, tapi al-waqtu aghla minad dzahab. Waktu itu lebih berharga, lebih mahal dibandingkan emas, dibandingkan uang, ya, dibandingkan uang. Makanya penting bagi kita untuk memperhatikan soal waktu. Dan di antara bentuk kebaikan seseorang itu adalah ketika dia pandai mengatur waktunya. Dan banyaklah para ikhwan sekalian bagaimana waktu itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi manusia. Dan cukuplah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, wal asri, dan sumpah-sumpah lain yang terkait dengan waktu itu menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Wal asr. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia. Al-insan ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-insan, menggunakan alif lam, yang menunjukkan ma'rifah tapi sifatnya umum, yang bersifat umum. Artinya segala jenis manusia, terlepas apakah dia laki-laki,
ataukah dia perempuan, apakah dia orang tua atau anak muda. Tapi kalau anak-anak enggak ya, karena kalau anak-anak itu dia belum mukallaf, ya belum mukallaf. Artinya masa anak-anak itu bukanlah masa yang merugikan, ya bukanlah masa yang merugikan. Ya, nanti kalau dia sudah masuk ke usia balik, ya usia taklif, pembebanan syariat, baru dia rugi atau untung dari waktunya itu. Mau dia orang kaya ataukah orang miskin, dia pejabat ataukah rakyat, tanpa melihat suku, budaya, bangsa, negara, dan berbagai jenis predikat yang melekat pada diri manusia, semua manusia lafi husrin, itu benar-benar di dalam kerugian. Ya, kerugian di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan dengan kata khusr tanpa menggunakan al, yang kalau dalam kaidah bahasa Arab itu nakiroh yang sifatnya umum. Artinya benar-benar di dalam berbagai jenis kerugian. Kerugian dari sisi harta, ekonomi, kerugian dari sisi waktu, dan berbagai macam kerugian. Semua manusia itu ada di dalamnya. Nah, kalau kita coba tadaburi para ikhwan sekalian, ayat yang kedua ini dari 3 ayat surat Al-Asr ini menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya posisi kita manusia menjalani kehidupan di muka bumi ini, menjalani kehidupan di dunia ini, sebenarnya posisi yang tidak menguntungkan. Sebenarnya posisi yang rugi. Rugi nggak para ikhwan sekalian? Kan harusnya kita nggak ada di dunia, harusnya kita ada di surga. Ya, laulallah thumma ma fa'alahu Nabiullah Adam alaihissalam, kalau bukan karena ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya, yaitu memakan buah atau mendekati pohon yang dilarang, ya pohon yang dilarang jangan dikaitkan dengan konteks politik yang bergambar pohon, jangan didekati ya. Karena dulu saya waktu SD itu ingat, ya jangan dekati la taqrabu hadhihi syajarata, ya jangan kalian mendekati la taqraba hadhihi syajarah, ya mendekati pohon ini, ya berarti yang bergambar pohon itu jangan didekati. Intermezzo sedikit ya. Jadi para ikhwan sekalian, kalau bukan karena ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu tergelincir karena tertipu oleh rayuan iblis, ya yang menggodanya untuk memakan buah ini, ya buah dalam riwayat Israiliyat itu buah khuldi namanya, biar bisa kekal hidupnya. Ya. Tentu keberadaan kita nggak ada di dunia para ikhwan sekalian, ya kita ahli surga harusnya kan karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa dari surga ke bumi, ya ke dunia. Artinya posisi awal kita itu seharusnya menguntungkan, berada di surga. Dan posisi kita di dunia ini posisi yang tidak menguntungkan, lafi husrin, berada di dalam kerugian. Ya, jadi kira-kira para ikhwan sekalian, ya lebih enak hidup di surga atau di dunia? Ya jelas di surga lah. Ya lebih nikmat, lebih menguntungkan mana hidup di dunia atau di surga? Ya di surga. Harusnya posisi kita hidup di surga. Maka kalau dibandingkan ya kehidupan di surga, ya maka kehidupan dunia itu kehidupan yang merugikan, ya kan tidak menguntungkan. Ya
Allah Subhanahu wa taala banyak mensifati kehidupan dunia itu dengan sifat-sifat yang negatif, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dunia itu darul bala. Allah mengatakan la yabluwannakum, niscaya dia akan walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Semua manusia itu pasti teruji, nggak ada yang tidak diuji. Ya, bahkan kesenangan itu adalah ujian, ya kan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan khair dan kebaikan. Jadi kebaikan pun ujian. Dunia itu adalah ujian. Dunia itu disifati sebagai penjara bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena dia terpenjara dengan dunia, dia harusnya hidup senang di surga, tapi dia tidak bisa menikmati apa yang seharusnya dinikmati, ya, berupa kehidupan yang berbahagia di surga, dia menjalani kehidupan di dunia. Jadi kalau dibandingkan dengan kebahagiaan hidup di surga, maka kehidupan kita di dunia itu kehidupan yang merugikan. Ada satu peristiwa menarik, satu kisah menarik. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, tahu siapa ya Hasan Al-Basri? Dia seorang qadhi, seorang hakim agung, bertemu dengan orang Yahudi. Dia ulama ini memakai pakaian yang indah dan naik kendaraannya yang bagus, naik kuda yang bagus. Kemudian melewati orang Yahudi yang miskin. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, bukankah ya dalam agamamu dunia itu penjara, ya, tapi kulihat kehidupanmu begitu mewah, ya, sedangkan bagi kami, ya, dunia itu, ya, dunia yang aku rasakan, orang Yahudi rasakan ini, yang dia miskin dan seterusnya, itu menyengsarakan, ya, itu menyengsarakan. Kok sepertinya kebalikan ya, kehidupanmu yang mewah dan kehidupanku yang miskin, padahal agamamu mengatakan bahwa dunia itu adalah penjara. Apa kata alim ini? Bahwa dunia bagiku penjara apabila dibandingkan dengan kehidupan di surga. Ya, karena kenikmatan hidup di dunia itu nggak ada seujung kukunya dibandingkan kenikmatan hidup di surga. Nah, itulah ala kulli hal para ikhwan sekalian, bahwa posisi kita di dunia itu adalah posisi yang merugikan. Itu secara umum. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan sebagian orang kecil, ya, sebagian atau sedikit dari kebanyakan manusia yang menjalani kehidupan dunia, dari mulai sejak zaman manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai hari kiamat, semua manusia itu rugi, kecuali ada yang nggak rugi, ya, yaitu Allah mengatakan di ayat yang ketiga, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal solih, wa tawasau bil haqqi, dan saling menasihati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Nah, ini empat sifat, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak termasuk ke dalam orang-orang yang khusr, orang-orang yang berada di dalam kerugian. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki empat sifat ini hingga akhir hayat kita, ya. Coba kita elaborasi empat sifat ini. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Keimanan itu para ikhwan sekalian adalah gabungan dari banyak hal, adalah perpaduan dari berbagai unsur-unsur. Yang pertama, keimanan itu
adalah ilmu. Keimanan itu adalah ilmu. Jadi landasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan yang dibangun di atas dasar ilmu. Dibangun di atas dasar akal yang sehat. Ya, as-salim, al-aqlus shahih wal aqlus salim. Akal yang sehat, akal yang selamat, yang lurus. Jadi tidak benar seseorang membangun dasar keimanannya di atas kebodohan atau di atas keraguan. Jadi beriman dengan ilmu itu adalah satu keniscayaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah tentang Allah itu ada keraguan? Ya. Afillahi syakkun fatiris samawati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak boleh di dalam kita bertauhid, di dalam kita membangun akidah kita itu di atas dasar keraguan. Gak boleh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala buru-buru menetapkan di dalam surat yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim, kemudian Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi gak boleh ya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas dasar keraguan-raguan. Gak boleh. Yang bikin kita ragu itu apa sih? Ketidaktahuan para iman sekalian. Yang membuat kita ragu adalah ketidaktahuan atau kebodohan kita. Ya, kita mau ke Jakarta nih. Ya, kita nggak tahu jalan ke Jakarta, ke Monas nih ya, misalkan. Maka kita ragu-ragu mau lewat yang mana yang paling cepat. Ya. Tapi kalau kita tahu, ya jalan yang paling cepat itu lewat sini, ya, lewat sini, ya maka kita mantap, ya. Tapi karena ketidaktahuan kita, sehingga kita ragu-ragu. Oleh karenanya penting ya mendasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam, maksudnya berilmulah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi tauhid kita, tauhid la ilaha illallah kita itu harus dimulai dengan i'lam. Tahulah. Harus dimulai dengan ilmu. Maka penting bagi kita untuk menyediakan waktu-waktu kita untuk belajar, untuk mengkaji, ya, untuk mempelajari urusan-urusan agama kita. Dan tidak ada waktu yang rugi para ikhwan sekalian ketika kita kehilangan waktu pekerjaan kita karena kita menuntut ilmu, itu sama sekali kita tidak rugi, karena illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang yang bukan beriman secara serampangan, tapi dia mengimani sesuatu di dalam ajaran agama ini dibangun di atas dasar ilmu. Maka menuntut ilmu itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu faridah, hukumnya fardu. Ala kulli muslimin berarti fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Tapi ya dalam kitab Ta'limut Ta'lim, fardu ain ini
terkait dengan kewajiban. Artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh sholat, maka kita wajib sholat, maka kita harus tahu ilmu tentang sholat. Ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita pedagang, ya kita harus tahu bagaimana aturan-aturan Islam di dalam perdagangan. Islam mengatur itu. Maka wajib bagi pedagang itu mempelajari ya hukum-hukum seputar perdagangan. Kalau dia karyawan, ada juga aturan Islam yang menjelaskan tentang hak-hak antara karyawan, ya hak-hak dengan pengusaha dengan pekerja. Ada hak-haknya. Di antaranya tidak boleh terlambat memberikan gaji. Ya, jangan sampai kalau ungkapan Rasul, jangan sampai keringatnya kering belum digaji. Ya, itu kan satu ungkapan betapa jangan sampai terlambat memberikan gaji. Kalau karyawan, kalau dia seorang bapak, ada aturannya di dalam Islam. Bagaimana ya hak-hak dan tanggung jawab seorang orang tua itu seperti apa. Kalau dia seorang anak, ada juga aturannya. Artinya kewajiban itu terkait dengan kebutuhan yang wajib ya di dalam kita menjalani kehidupan manusia. Seorang guru ya dia wajib mempelajari bagaimana Islam mengatur hak dan kewajiban seorang guru dan seterusnya. Jadi beriman itu harus dibangun di atas dasar ilmu. Itu unsur yang paling mendasar para ikhwan sekalian, ilmu itu. Kemudian unsur lain dalam keimanan itu adalah keyakinan. Dan ini inti dari keimanan. Inti dari keimanan adalah al-i'tiqad, yaitu keyakinan dan kepercayaan. Karena gini para ikhwan sekalian, banyak aspek-aspek di dalam ajaran Islam itu yang kalau dinalar oleh nalar manusia itu tidak akan sampai nalar manusia. Maka yang dibutuhkan adalah i'tiqad, yaitu keyakinan, keimanan. Para ikhwan, percaya nggak Allah itu ada? Wajib ya. Satu keyakinan yang mutlak. Tapi pernahkah kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita? Nggak pernah. Tidak ada satu manusia yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka landasan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak pada hal-hal yang sifatnya indrawi, ya. Dan bahkan al-imanu bil ghaib, ya, keimanan terhadap hal yang gaib itu adalah pokok dari segala keimanan. Rukun iman ada berapa? 6 ya. Al-imanu billah wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun iman. Dari ke-6 rukun iman ini, bahkan bisa jadi di masa sekarang ke-6 rukun iman ini semuanya gaib, ya kan? Iman pada Allah hal yang gaib, ya. Kita tidak pernah melihat Allah, ya. Kita tidak tahu, gaib bagi kita. Iman kepada malaikat-malaikatnya, ada yang pernah melihat malaikat? Tapi kenapa bisa percaya? Keimanan, i'tiqad, ya, i'tiqad. Kalau hanya berdasarkan akal saja, ya nggak akan sampai akal kita untuk mengimani. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril yang sayapnya membentang dari ufuk timur sampai ufuk barat. Sayapnya bukan 2 seperti burung, Pak Iman sekalian. Sayapnya ribuan, banyak sekali. Kan nggak masuk akal, Pak Iman sekalian. Nalar kita nggak nyampe ke sana. Ya. Allah menciptakan malaikat begitu banyak, ya. Bukan hanya 10 yang kita hafal, bahkan tak terhitung jumlah malaikat itu.
Dan setiap malaikat punya tugasnya masing-masing. Dan malaikat yang menyangga arsy Rahman, ya arsy Allah Subhanahu wa taala, nggak masuk akal. Tapi kita beriman. Kemudian kita beriman pada kitab-kitabnya. Taurat, Injil, Zabur itu nggak ada di masa sekarang para jemaah sekalian. Apa yang ada di masa sekarang itu tahrifat, sudah mengalami penyimpangan yang sangat jauh sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kitab Taurat. Ya, begitu juga Injil dan seterusnya. Bahkan Al-Quran itu di masa sekarang sudah tidak diturunkan. Kan habis masanya ketika wahyu yang terakhir turun kepada Nabi SAW, dan ketika Nabi SAW wafat sudah selesai. Tapi kita beriman terhadap Al-Quran. Kemudian kita beriman terhadap hari akhir. Kita belum menjalani hari akhir, tapi kita beriman bahwasanya kelak kita akan menjalani kehidupan akhirat. Di dalamnya ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, ada yaumul mahsyar, ada al-jannah wan nar di sana dan seterusnya. Tapi kita beriman terhadap hari akhir. Kemudian takdir baik dan takdir buruk, apalagi ini hal-hal yang sifatnya maknawi, nggak kelihatan, ya. Tapi kita beriman bahwasanya kehidupan kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan. Ya, takdir baik dan takdir. Jadi pokok dari keimanan itu adalah belief, yaitu keyakinan. Makanya susah orang yang kalau mengandalkan logika itu, ya, untuk beriman di dalam ajaran Islam. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak melandasi keimanannya hanya pada akal. Unsur yang kedua. Unsur yang ketiga dijelaskan di ayat yang berikutnya. Sebenarnya unsur yang lain di dalam keimanan itu adalah mahabbah, rasa cinta. Karena kecintaan kita, ya, itu adalah satu hal yang lahir dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lahir dari ilmu dan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mahabbah itu penting. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tentang makna ibadah ketika beliau mendefinisikan ibadah itu ismun li jami'i ma yuhibbuhu wa ta'ala wa yardah min kulli a'malil ibad, atau kama qala Ibnu Taimiyah. Ibadah itu adalah segala bentuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka as-sholatu ibadah. Sholat itu adalah ibadah. Jadi keimanan itu dia dibangun di atas dasar ilmu, keyakinan, dan mahabbah, dan rasa cinta. Dan kita para iman sekalian belum menemukan kelezatan iman sampai kita menemukan kecintaan terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur yang berikutnya ini dijelaskan di ayat, ya, di lafaz sudahnya, yaitu wa amilus sholihat, dan beramal sholih. Jadi amal sholih alladzina amanu wa amilus sholihat itu di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 50 kali. Alladzina amanu wa amilus sholihat, innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun, dan seterusnya. Itu sebanyak 50 yang menjelaskan pada kita bahwa amal soleh itu adalah unsur yang tidak terpisahkan dari keimanan. Maka tidak dikatakan orang beriman itu hanya dalam hati saja, dia harus diwujudkan dalam amal soleh, harus diwujudkan dalam praktek nyata keimanan itu apa? Yaitu amal soleh. Dan ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang fasik, ya.
Kenapa? Karena orang fasik itu beriman di dalam hati, tapi dia banyak berbuat maksiat. Ya. Tapi orang yang beramal soleh saja, tapi tidak dibangun di atas dasar keimanan, itu juga tidak benar. Seperti orang munafik. Orang munafik dia perilakunya seperti seolah-olah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia zakat, dan mungkin dia puasa, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Maka alladzina amanu, keimanan, wa amilus sholihat itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian setelah itu yang kedua, sifat yang kedua setelah amal soleh, unsur keimanan yang berikutnya dijelaskan di lafadz berikutnya, yaitu watawasau bil haqqi, saling menasihati dengan kebenaran. Kalau di dalam perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, saling menasihati itu ada unsur yang keempat, yaitu dakwah. Jadi tawasau bil haqqi, saling menasihati dengan kebenaran, itu adalah konsekuensi dari kecintaan kita terhadap ajaran Islam. Karena Rasulullah SAW seringkali menyampaikan di dalam hadis-hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai sesuatu ma yuhibbu li nafsihi, ya, untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Ini seringkali kalau kita dengar terjemah dari hadis ini apa para ikhwan? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nggak mungkin para ikhwan sekalian. Nggak logis. Maka Rasul tidak mengatakan yuhibbu akhahu kama yuhibbu nafsahu. Tapi Rasul mengatakan yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maksudnya dia senang, dia cinta saudaranya itu memiliki sesuatu yang dia senang pula memilikinya. Kalau kita senang nih para ikhwan sekalian mengikuti kajian-kajian taklim seperti ini, ya, kita cinta karena keimanan itu, kita juga senang orang lain itu menikmati apa yang kita nikmati. Nah, contoh sederhana, kalau kita senang punya harta, ya, makanan, kita pengen keluarga kita juga menikmati apa yang kita nikmati, ya kan? Kan pokok dasarnya seperti itu. Ya, maka kecintaan kita, ya, terhadap ajaran Islam ini mendorong kita agar orang lain juga mencintai ajaran Islam, ya enggak? Ya. Apalagi kalau udah berbicara soal parpol, ya, apalagi soal pilpres, ya, pemilihan presiden, ya, seringkali kita kampanye para ikhwan sekalian, ya, orang-orang kampanye pada satu paslon tertentu, karena kecintaannya terhadap paslon dia kampanye agar orang-orang juga mencintai paslon itu, ya. Dalam urusan dunia, seharusnya dalam urusan akhirat pun seperti itu. Jadi watawasau bil haqqi, saling menasihati dengan kebenaran yang kita pelajari dengan ilmu, kebenaran yang kita yakini, yang melahirkan keyakinan, kebenaran yang kita cintai, kemudian kebenaran yang kita wujudkan di dalam amal perbuatan kita, kemudian kita saling share kepada orang lain, tawasau, ya, saling menasihati dengan kebenaran-kebenaran itu. Kemudian watawasau bis sabr, dan saling menasihati, ini yang keempat, ya, dan saling menasihati dengan kesabaran. Para ikhwan sekalian, lebih mudah mana beriman sendirian atau beriman bersama-sama? Bersama-sama. Kita susah, apalagi kalau kita tinggal di
daerah minoritas Muslim seperti di Myanmar, ya, berat sekali keimanan mereka, para ikhwan sekalian. Minoritas, ya, di tengah mayoritas yang memusuhi minoritas, ya, berat sekali keimanan mereka. Kita susah kalau beriman hanya dengan sendirian. Maka sebagai fitrah dasar kita sebagai manusia, kita pengen ada orang yang menolong kita, ada orang yang mengingatkan kita, menegur kita, ya, menasehati kita, menghibur kita, dan seterusnya. Hiburan-hiburan keimanan. Maka watawasau itu saling menasehati itu adalah satu hal yang membantu keimanan kita, karena kita susah kalau beriman dengan sendirian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, bareng-bareng, ya, jami'an bersama-sama, ya, atau berjamaah. Kenapa? Karena komitmen kita di dalam berpegang teguh dengan ajaran Islam itu susah sekali kita komitmen kalau kita sendirian, ya. Maka harus share, saling. Kita dalam DKM ini, ya, saling, nggak mungkin Pak Zul bekerja sendirian sebagai ketua DKM. Beliau butuh yang lain, ya, untuk membantu beliau. Tidak mungkin Pak Zul bisa mengerjakan tanggung jawab yang itu bagian dari ibadah, bagian dari keimanan secara sendirian. Beliau butuh orang-orang lain yang membantu memudahkan pekerjaan beliau. Maka nggak bisa beliau beriman dengan sendirian. Beliau butuh orang-orang lain yang mengingatkan beliau. Jadi berjamaah itu adalah inti dari ajaran Islam. Karena Islam itu menginginkan kita beriman secara bersama-sama, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan takwa. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kan itu juga bagian dari wala kita. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Karena wujud wala kita itu adalah kita menjadi pelindung bagi saudara kita. Saudara kita menjadi pelindung bagi kita. Kita satu sama lain saling melindungi, saling menolong. Wujud wala kita dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, kita membantu mereka. Simpati, empati kita wujudkan dalam bentuk dukungan baik secara moral ataupun material. Beriman secara bersama-sama. Mustahil mereka bisa memperjuangkan tanah suci kita, ya, di Al-Quds itu secara sendirian kalau bukan karena bantuan kita. Beriman itu kaidah dasarnya adalah al-imanu jami'an. Beriman secara bersama-sama. Tapi bersama-sama itu juga bukan nggak ada masalah, para ikhwan sekalian. Bersama-sama itu juga ada masalahnya, ya. Beriman itu ada masalahnya. Satu sama lain saling tidak saling paham, ya. Ada misunderstanding, ya. Ada miscommunication, ada saling ketidakpahaman, salah komunikasi, kemudian melahirkan ketersinggungan. Itu hal biasa. Jangankan kita, di masa Rasulullah SAW pun sahabat satu sama lain itu terjadi perselisihan di dalam mereka membangun keimanan bersama-sama. Bahkan suatu ketika seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah itu pernah dihina oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang dikatakan bahwa Bilal bin Rabah itu anak budak hitam. Ya Bilal, engkau terjadi percetakan antara keduanya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang menghina Bilal bin Rabah?
wahai Mu'ad, sungguh dirimu, dalam dirimu itu ada unsur kejahilian. Jadi antara Mu'ad dan Bilal pun terjadi perselisihan, dan banyak, bahkan antara Abu Bakar dan Umar pernah terjadi perselisihan. Suatu ketika Abu Bakar ya terjadi percecokan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian marah Umar bin Khattab dengan suara nada yang keras. Kemudian Abu Bakar mengadu pada Rasulullah SAW. Ya, kemudian Umar mencari Abu Bakar, ingin meminta maaf. Kemudian Umar datang, dia tahu bahwa Abu Bakar menemui Rasulullah SAW mengadu. Umar menghadap pada Rasulullah, tapi sebelum Umar mendekat pada Rasul sudah menampakkan wajah marah pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar tiba-tiba buru-buru langsung menjelaskan, mengklarifikasi permasalahannya dengan Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, aku yang salah bukan Umar, kata Abu Bakar. Demi apa? Demi agar Rasulullah SAW tidak marah kepada Umar. Terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Maka perselisihan di antara kita itu sebenarnya adalah satu hal yang fitrah. Yang sebenarnya di antara hikmahnya apa? Mengajarkan kita untuk bersabar di dalam membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kalau di dalam urusan kita para imam sekalian yang satu sama lain saling mengenal karena ikatan masjid ini, ya pasti satu sama lain pernah tersinggung, pasti pernah ada masalah di antara satu sama lain. Maka yang dibutuhkan di dalam membangun kebersamaan, beriman bersama-sama, belajar bersama-sama, meyakini bersama-sama, mencintai bersama-sama, dan mengamalkan bersama-sama itu, serta berdakwah bersama-sama itu butuh kesabaran. Nah, ini ada satu pelajaran sebagai penutup para imam sekalian dari materi kita. Bagaimana kita belajar bersabar. Kita belajar dari orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Satu ketika di satu majelis ilmu, Rasulullah SAW telah mengisi kajian. Tiba-tiba Rasul mengatakan telah datang ahli surga, yaitu ada seorang laki-laki datang membawa sendal, ya, kemudian dia duduk di pojok majelis. Kemudian para sahabat nengok pada orang itu. Di hari berikutnya di majelis yang sama, Rasulullah SAW tiba-tiba saat mengisi kajian mengatakan telah datang penghuni surga. Orang itu lagi yang datang membawa sendal dan duduk di pojok majelis. Di hari yang ketiga terjadi peristiwa serupa. Rasul mengatakan telah datang penghuni surga. Mari kita belajar dengan penghuni surga ini tentang bagaimana kita bersabar di dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Lalu seorang sahabat diceritakan, diriwayatkan, penasaran apa sih keistimewaan orang ini sampai-sampai dia dijamin masuk surga. Maka dia meminta izin agar bisa menginap di rumahnya selama 3 hari. Kemudian dia diizinkan menginap selama 3 hari di rumahnya. Selama menginap 3 hari itu, dia melihat laki-laki calon penghuni surga ini seperti tidak ada keistimewaan ya di dalam ibadahnya. Dia tidak menghabiskan malamnya untuk ibadah, tidak menghabiskan malamnya untuk tilawah Al-Quran. Dia tidak berpuasa seperti ya ibadah-ibadah yang menakjubkan itu. Artinya nggak ada yang terlalu spesial dari keseharian orang ini. Sampai 3 hari itu selesai, kemudian sahabat pamit, minta izin untuk keluar. Tapi kemudian sebelum dia pergi meninggalkan calon penghuni surga ini, dia bercerita bahwa telah sampai pada kami ya bahwa Rasulullah SAW ya mengatakan engkau adalah penghuni surga.
tapi selama 3 hari itu aku tidak mendapati engkau melakukan amal-amal spesial yang menunjukkan engkau sebagai penghuni surga seperti halnya sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Kata calon penghuni surga ini, wallahi aku nggak tahu, tapi itu adalah satu kabar gembira bagi tapi aku nggak tahu apa yang menyebabkan aku menjadi penghuni surga. Oh mungkin ya katanya, mungkin karena aku tidak pernah membiarkan malamku tertidur dalam keadaan membenci orang lain. Dalam keadaan membenci orang lain. Jadi dia tidak pernah tertidur, dia membiarkan hatinya ada kebencian terhadap orang lain, terhadap sahabat-sahabatnya. Jadi inti dari membangun ukhuwah Islamiyah dengan kesabaran itu, kita berusaha menghilangkan penyakit hati ya, yang menimbulkan kebencian terhadap orang lain. Hasad, dengki, benci, dan seterusnya. Maka sahabat ini pernah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, setiap kali bulan Ramadan ya, hal yang dia lakukan, amaliyah qalbiyah, amal-amal hati yang dia lakukan, yang paling utama dia lakukan sebelum masuk Ramadan adalah membersihkan hatinya dari membenci orang lain. Jadi memaafkan orang lain. Maka kita diajarkan di satu doa yang semoga kita hafal di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kita ada ghil, ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Jangan sampai para yang sekalian kita membiarkan, apalagi merawat kebencian di dalam hati kita terhadap orang lain. Ini pekerjaan berat, tapi itu adalah inti kunci bagaimana kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita. Barakallahu fikum, mohon maaf terlewat banyak waktu setelah suruh ini. Hadanallahu yakum wa lakum minkum, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jika tidak, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.